Hai guys, kembali lagi bersama aku Ulpah di Fakta Menarik. Ngebahas Laut Natuna Utara tuh emang gak ada habisnya ya. Wilayah kita yang satu ini emang wah banget. Ikannya banyak, kandungan alamnya melimpah. Wajar kalau tetangga sebelah sering salah pencet kompas, terus nyasar ke sini. Dan selama ini kita kan terkenal kalem ya. Lebih suka ngobrol baik-baik lewat jalur diplomasi. Tapi ya kali, kita cuma modal ngomong damai mulu tanpa bawa pentungan yang disegani. Nah, baru-baru ini Indonesia bikin langkah yang membuat gempar kawasan. Di sela kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta bareng Presiden Prabowo Subianto, Indonesia resmi tanda tangan kontrak belanja militer yang nggak main-main. Kita resmi ngedil buat boyong sistem rudal supersonik BrahMos dari India. Angkanya fantastis. Sekitar 630 juta USD atau setara dengan 10,2 triliun rupiah. Langkah ini bukan cuma soal belanjaan baru, tapi ini kode keras. Kok bisa kita milih India? Dan sekiller apa sih rudal ini? Yuk kita bahas. Oke, kita kenalan dulu sama BrahMos ini. Singkatnya, ini tuh proyek patungan antara India sama Rusia. Namanya aja gabungan dari Sungai Brahmaputra di India dan Sungai Moskva di Rusia. Jadi ini tuh kayak jiwa Rusia tapi raga India lah istilahnya. Terus kenapa nih kapal perang asing langsung ketar-ketir kalau denger nama rudal ini? Pertama, karena kecepatannya nggak ngotak. Rudal ini jalannya supersonik, sekitar Mach 3. Itu artinya 3 kali kecepatan suara. Kalau musuh ngeliat rudal ini di radar mereka nggak bakal sempet bikin kopi dulu. Hitungan detik langsung duar. Ditambah lagi energi kinetik dari tabrakan kecepatan segitu aja udah cukup buat belah kapal perang jadi 2, bahkan sebelum hulu ledaknya meledak. Kelebihan kedua, dia punya fitur sea skimming. Jadi pas terbang nyerang target, dia bakal terbang rendah banget di atas permukaan laut. Cuma beberapa meter doang. Kebayang nggak? Udah mah jalannya ngebut, terbangnya ngumpet pula di bawah radar. Begitu radar musuh sadar ya, tinggal pasrah aja. Dengan spek ngeri kayak gini, gak heran kalau jangkauan tembaknya yang mencapai 290 km itu bikin perimeter pertahanan kita jadi makin disegani. Mungkin ada yang nanya, kenapa gak beli dari Amerika aja sih yang terkenal canggih? Atau balik lagi ke Rusia? Nah, disinilah serunya politik internasional. Beli senjata itu nggak segampang kita check out barang di marketplace. Banyak drama di belakang layarnya. Kalau kita beli langsung sekarang dari Rusia, siap-siap aja dilirik sini sama Amerika dan kena sanksi ekonomi. Tapi kalau kita beli dari Amerika, syaratnya tuh bejibun. Kadang nggak boleh dipakai inilah, nggak boleh dipakai itulah. Ribet deh, banyak maunya. Makanya India ini jadi jalan tengah yang jenius. Kita dapat teknologi khas Rusia, tapi belinya lewat India. Jadi aman dari omelan Amerika. Plus belanjaan kita kali ini tuh paket lengkap. Nilai 10,2 triliun itu ternyata nggak cuma dapat BrahMos buat di laut. Tapi kabarnya juga mencakup paket rudal udara ke udara jarak jauh Astra buat jet tempur kita. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui nggak tuh? Indonesia sama India itu punya visi yang mirip. Gak mau kubu-kubuan sama negara adidaya. Kita sahabatan. Sama-sama pengen amankan jalur laut kita sendiri tanpa didikte orang lain. Dan kita jadi negara ketiga di Asia Tenggara yang adopsi sistem ini setelah Filipina dan Vietnam. Terus, nanti kalau barangnya udah datang mau ditaruh di mana? Pihak Kementerian Pertahanan kita udah ngasih bocoran taktisnya. Pengadaan BrahMos ini diprioritaskan banget buat memperkuat pertahanan pantai kita. Negara kita kan kepulauan, jadi strategi terbaik kita itu adalah jaga pintu gerbang. Konsepnya simple, jangan biarkan tamu tak diundang masuk ke halaman rumah sebelum kita izinin. Bayangin kalau baterai-baterai rudal BrahMos ini dipasang di sepanjang garis pantai Kepulauan Natuna atau selat-selat strategis kita.
kita. Dengan jangkauan 290 km, kita otomatis kayak bikin benteng tak kasat mata. Kapal asing yang tadinya suka petantang petenteng atau curi-curi kesempatan di laut kita, dijamin bakal mikir 1000 kali sebelum macam-macam. Efek gentarnya itu loh yang mahal. Tapi ya punya mainan baru senilai 10 triliun juga bukan berarti urusan langsung kelar gitu aja. Ada PR gede nih yang mesti diberesin sama teman-teman kita di TNI. Masalahnya adalah integrasi sistem. Senjata kita kan campur-campur tuh. Ada yang buatan barat, ada yang buatan timur. Nah, nyambungin sistem komputer rudal India-Rusia ini ke kapal, ke pesawat, atau ke radar kita yang peninggalan barat itu tuh butuh keahlian ekstra. Jangan sampai pas darurat mau mencet tombol, malah nggak connect gara-gara beda colokan. Kan nggak lucu. BrahMos ini butuh suplai data koordinat yang super presisi. Jadi kita juga harus perkuat radar drone maritim, drone pengintai, dan satelit kita. Dan kita harus mastiin teknisi kita dapat ilmu maksimal lewat skema transfer teknologi. Biar kalau ada apa-apa, kita nggak perlu dikit-dikit manggil montir dari New Delhi. Intinya langkah Indonesia boyong BrahMos senilai 10 triliun ini adalah bukti kalau Jakarta nggak main-main soal kedaulatan. Kita emang bangsa yang cinta damai. Tapi kalau ada yang berani macem-macem, kita sekarang punya taring yang siap menggigit. Kalau menurut kalian gimana nih? Deal jumbo dengan India ini udah langkah paling mantap? Atau ada opsi senjata lain yang harusnya kita lirik? Tulis di kolom komentar ya. Aku Ulpah pamit. Jangan lupa like, share, and subscribe biar gak ketinggalan bahasan seru berikutnya. Yuk dadah, bye-bye.